Firly Istighfarin di sini masih menemani pagi harimu di One Home One Digital Talent. Tentunya bersama dengan narasumber keren kita, ada Mas Franky Christian yang membahas mengenai melindungi brand menjadi strategi cyber security untuk pemasaran digital. Nah, tadi aku sempat bertanya ke Mas Franky dan belum sempat terjawab karena kita pindah segmen dulu ke segmen 2. Sebetulnya ada nggak sih antisipasi supaya kita nggak kena serangan cyber seperti ini, Mas Franky? Ya pastinya ada dong ya, dan itu sudah dilakukan ya oleh berbagai pihak ya. Pertama tadi kaitannya dengan regulasi, karena biasanya ada beberapa sektor di kita yang memang sangat highly regulated kan. Mhm. Kalau di financial industry kan mereka memang highly regulated. Nah, tapi ada beberapa hal-hal kecil yang sebetulnya kita bisa lakukan mulai dari dalam si perusahaan, si pemilik brandnya itu sendiri. Ya. Misalnya, satu yang pertama adalah mereka memikirkan sekarang ini bagaimana mengenkripsi data. Hmm. Data kita tuh di-encrypt gitu. Jadi kenapa tujuannya? Pada saat mereka ambil, mereka juga mesti jebol juga datanya agar bisa dibuka kan. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau di kita sih just plain text gitu. Jadi kita bisa baca semua, kalau datanya udah keambil ya kebaca semua gitu. Makanya kalau kita teman-teman lihat di di case-case yang data breach selama ini yang ada, itu kan data itu terbuka sekali. Nama saya Franky Christian, ada nomor KTP-nya lah apa segala Mhm. macam gitu kan. Karena Mhm. data itu tidak di-encrypt. Jadi kalau kita bisa encrypt, nah itu kita pasti bisa minimum menyusahkan mereka lah gitu kan. Tidak dalam Mhm. waktu dekat mereka bisa buka datanya misalnya. Nah, kita belum ada atau bukan apa ya, belum banyak perusahaan yang concern untuk bagaimana mereka bisa melakukan enkripsi. Nah, itu yang menurut saya satu hal. Kemudian yang berikutnya apa? Ini yang kritikal banget, yang namanya pengelolaan akses yang ketat. Oke. Siapa yang bisa mengakses data gitu kan? Gak semua Hmm. orang bisa mengakses data. Bayangin deh, Firly, kalau misalnya ngasih data, gue bukain ya nanti di Google Sheet, akses ya ke sini ya. Terus lupa Google Sheet yang ditutup lagi. Udah Ya. sekian lama, ya kan? Mhm. Nah, kalau orang itu ngelihat chatnya kamu ke orang lain, kemudian dia bisa ambil tuh datanya dengan mudah gitu. Nah, jadi pengelolaan akses kita tuh nggak ketat. Jadi kita mesti batasin siapa yang bisa mengakses data kita. Mhm. Mau itu karyawan kek, mau itu orang luar kek, mau itu siapapun gitu ya. Jadi kita mesti bisa batasin. Yang ketiga, ini yang paling simpel banget, password. Oke. Password gitu kan. Iya, passwordnya apa Firly? 1, 2, 3, 4. Ya, lewat deh itu. Gampang Ya kan? ditebak. Gampang banget. Jadi kebijakan kata sandi atau password ini kita mesti tepat juga, mesti kuat juga. Mhm. Password mesti kombinasi, ya kan? Mhm. Password mesti jangan ditulis di mana-mana. Password mesti bisa diganti dalam sekian waktu tertentu gitu loh. Mhm. Jadi banyak kasus-kasus kita ini karena kita nggak pernah ganti password, tau nggak? Tanpa Oke. sadar kan? Iya, iya, Kita iya. nggak pernah ganti password, padahal kita bisa set tuh di sistem kita, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan ganti password gitu. Mhm. Karena apa? Karena kalau sekali kita udah buka akses, kan kadang-kadang desktop kita tinggalin aja, Mhm. handphone kita buka aja gitu kan, orang bisa tahu password kita gitu. Mhm. Nah, yang berikutnya lagi yang sekarang lagi marak adalah himbauan untuk menggunakan apa yang disebut namanya multifaktor autentikasi. Jadi kalau kamu ngakses ke sistem, kamu mesti verify lewat SMS atau WA, ya Mhm. kan? Ya. Jadi pada waktu mau masuk ke platform tertentu, kamu diminta masukin key yang dikirimkan lewat SMS atau WA. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari namanya multifaktor autentikasi. Nah, ini yang paling simpel sebetulnya ya. Nah, ini apa? Untuk memastikan sebetulnya yang akses itu tuh kamu yang berhak gitu loh. Mhm. Jadi bukan bukan orang lain gitu kan. Nah, itu yang menurut saya antisipasi yang secara internal kita bisa lakukan. Satu lagi yang berikut saya, menurut saya nih paling sering orang Indonesia males. Pernah perhatiin nggak kita kalau pakai desktop, pakai laptop, ada tulisan tolong update Windows Anda, Iya. Mhm. Windows update gitu kan. Ya. Terus ada lakukan nggak? Enggak. Kagak. Kenapa? Ngerepotin gue nih, nanti Iya, lama nih tiga ganggu menit aja nih lagi ganggu kerja juga. aja lagi Mhm. kerja terus nge-restart lagi ya kan, Mhm. waduh hilanglah semua kerjaan misalnya gitu. Mhm. Jadi itu sepele, tapi sebetulnya mereka itu melakukan update karena apa? Karena ada sesuatu di sistem mereka. Oke. Mereka Mhm. melakukan namanya itu teknisnya namanya patch management. Jadi mereka melakukan update itu karena mereka mendeteksi terjadi sesuatu di dalam sistem mereka Mhm. dan mereka pengen ganti dengan versi yang terbaru. Caranya gimana? Update gitu loh, ya kan? Kalau di kita pakai software bajakan masih ada nggak? Ya masih ada lah. Itu kalau software bajakan ya itu resiko sendirilah. Namanya pakai software bajakan pasti ada lubang-lubangnya gitu kan. Tapi Mhm. kalau sistem operasinya aja kita nggak update, Mhm. wah itulah. Makanya harus ada pembaruan ataupun
ataupun apa istilahnya maintenance gitu ya untuk mengupdate perangkat lunak kita gitu secara teratur gitu. Nah, ini Oke. hal-hal teknis yang sebetulnya tiap hari ada di depan mata kita gitu kan, Tapi di tidak laptop kita kita, lakukan. tapi tidak kita lakukan gitu Iya. kan. Nah, jadi ini mengantar kita kepada apa yang disebut namanya cyber security awareness. Jadi kalau kami di asosiasi Aptiknas kita melakukan edukasi kayak gini gitu kan. Bahwa coba deh sekian rutin ganti passwordmu dong gitu kan. Sekian waktu ganti. Karena ini adalah cyber security awareness yang penting yang harus dilakukan oleh banyak orang, bukan cuman ini ya, malah ini orang per orang loh, ya kan. Jadi ini kesadaran mereka sendiri. Nah, itu kan kita mesti latih gitu ya. Iya. Nah, ada lagi yang ketinggalan juga dan nggak banyak orang lakukan apa yang disebut namanya backup data. Coba Firly terakhir backup data Google-mu kapan terakhir? 2 bulan yang lalu. Nah, ya kan artinya udah 2 bulan yang lalu kamu nggak backup data. Kalau Iya. besok ada sesuatu dengan handphonemu, kamu hilang semua datamu. Iya. Nah, jadi kita nggak melakukan backup data secara reguler gitu. Jadi backup data ini penting gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang pemegang brand, biasanya mereka harus melakukan apa yang disebut namanya apa ya, monitor dan audit. Cuma ini rada kompleks. Simpelnya gini lah, kita pasang suatu sistem, kemudian sistem kita itu ngeliatin brand kita itu ada masalah nggak. Nah, jadi itu yang melakukan monitoring bukan kamu sebetulnya. Melakukan monitoring platform, kamu bayar certain amount gitu kan. Terus dari situ dia melakukan fungsi untuk ngelihat branding monitoring itu. Terjadi sesuatu nggak dengan brandmu? Misalnya brandmu ditemukan di dark web tuh, di daerah-daerah, di tempat-tempat di mana penyebaran data-data yang dijebol di berbagai hacker di seluruh dunia, dark web namanya. Nah, itu kan ketahuan brandmu ada di sana gitu kan. Kalau brandmu ada di sana, ya kamu tahu, berarti ada sesuatu nih, ada jebol di mana nih gitu kan. Nah, gitu. Jadi monitor dan audit cyber security itu secara berkala itu penting, termasuk brand monitoring. Nah, ada tuh tools-tools yang kayak gitu yang bisa melakukan namanya brand monitoring ya. Kalau di anggota kami kita ada namanya security scorecard. Jadi dia melakukan monitoring tuh. Yang pakai bukan kaleng-kaleng, yang pakai bank yang besar, yang pakai perusahaan-perusahaan yang besar. Karena apa? Begitu terjadi sesuatu dengan brand mereka, mereka tahu mereka rontok. Mendingan mereka invest pakai software ini, pasang sistem ini agar mereka jaga brand mereka daripada tadi kan obatin gitu kan. Kalau ada problem, brandnya repot gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya penting ya. Kemudian pemerintah kita tuh udah sangat aware, regulasinya sudah ada, kebijakan tiap sektoral sudah ada. Jadi kalau Anda finansial itu ada yang ngatur, Anda mesti begini sudah ada. Ikutin tuh mereka semua gitu kan. Karena itu highly regulated. Tapi kalau yang nggak diregulasi gimana gitu kan. Nah, kita harus mengikuti apa yang best practice yang ada di secara global ataupun orang-orang lakukan gitu kan. Jadi kepatuhan kepada regulasi ini penting. Terakhir, kalau ada insiden gimana? Ya, itu dia. Kalau ada insiden, nah ini juga udah diajarin sebetulnya. Ada plan untuk menghadapi insiden. Namanya namanya insiden plan gitu biasanya kalau orang sebutnya macam-macam. Cyber security incident plan, cyber security response team. Jadi macam-macam tuh. Ada yang tim red, ada yang namanya tim blue, macam-macam tuh. Jadi mereka memang dipersiapkan apabila terjadi ya breach, terjadi threat, istilahnya kalau cyber security problem itu namanya cyber threat. Jadi terjadi threat ya, kemudian itu membuat kebocoran data breach, membuat kasus-kasus tertentu. Nah, ini sudah ada orang-orangnya yang sudah dilatih. Sudah ada apa yang mereka harus lakukan gitu kan. Ya, termasuk teman-teman yang bukan cuma urusan teknis, termasuk teman-teman humas gitu loh. Sekarang kuncinya orang Indonesia ngadepin cyber security, tim humasnya mesti kuat. Begitu ada breach, mereka nggak langsung respon, mereka teliti dulu, mereka lakukan assessment dulu, ada apa nih ya kan. Nanti kita ngomong apa ke publik. Karena begitu ngomongnya salah, berantakan brand mereka kan. Iya. Nah, itulah Firly kurang lebih menurut saya antisipasi yang mesti dilakukan oleh para pemilik brand. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan ada satu statement dari Mas Franky bahwasanya kita harus rutin untuk membackup data. Nah, ini idealnya dilakukan setiap apa nih Mas Franky? Ya, mungkin tergantung skalanya ya. Contoh, misalnya kalau handphone Anda punya data yang sangat kritikal, ya silakan mau backup daily. Oke. Tiap hari backup gitu kan, karena kritikal misalnya. Jadi tingkat backupnya itu juga tergantung dari seberapa urgent data itu sih sebetulnya gitu kan. Terus data itu mesti ada di satu tempat doang atau mesti ada di berapa tempat gitu kan. Oke. Misalnya data transaksi kita per hari, ya kalau bisa juga bukan cuma di satu tempat, tapi ada di tempat lain gitu kan. Jadi backupnya ada di sini, ada backup di sana gitu. Nah, itu sangat tergantung dari tingkat kritikal dari suatu data
gitu ya. Tapi Hmm. kalau sampai 2 bulan kayak Firly, waduh, besok kalau Gawat ini hilang, sih. besok kalau hilang, amit-amit ya, kalau HP-nya hilang aja pasti kamu udah pusing. Aduh, data gue hilang 2 bulan gitu kan. Iya, iya, iya. Wah, habis ini langsung mau backup data deh kalau gitu. Silakan. Oke, baik. Mas Fengki, ini semakin seru obrolan kita di pagi hari ini. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Aku mau bertanya nih mengenai apa sih strategi utama yang bisa digunakan untuk mengamankan data pelanggan dalam kampanye pemasaran digital. Lalu bagaimana juga penerapan teknologi keamanan yang canggih ini bisa membantu dalam mencegah serangan cyber yang mengancam brand dalam strategi pemasaran digital. Nanti ya di segmen berikutnya. Guys, jangan kemana-mana karena One Home One Digital Talent akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini tetap di Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu.